أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Rabu 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 18 Desember 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun salat tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Judaidi Hashim dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Azhari Ilyas LC dengan pembahasan kitab Menyegarkan Iman dengan Tauhid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqama Allah mati samawati wal ardi wa ja'alana min salihin aliha. Sawu suhubakum wa inna tasawwatu suhum taman salah. Alladhi yashfi fi sudurin nas wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا حي القيوم ولا تب إليه استغفر الله العظيم الذي لا ملك ولا تب إليه استغفر الله العظيم الذي لا ملك ولا تب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام عليك سلام حين ربنا بسلام أدخلنا الجنة دار سلام تمام الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ومن الأبصار ودائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور وأجرنا عذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة من أبرار عزيز ربنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا الله يا رحمن اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق لأهل الخير خير عنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi fatahallahu bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban gulfa wa akhraja bihin nasa minadh dhulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wan nusur. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, para asatidz, para guru-guru, para sesepuh, para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak-bapak hadirin sekalian, semoga kita senantiasa selalu dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini Allah masih menganugerahkan kita kesempatan menjalankan ibadah salat zuhur secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya senantiasa berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya selama kita hidup di dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita percikan cahaya nur dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalbu kita, sehingga kita dapat dituntun dari cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berharap kelak nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memulai daripada majlis cawisan kita siang hari ini, mari sama-sama dengan kerendahan hati kita membacakan suratul Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang-orang yang telah mengajarkan kita agama kita, semoga dapatkan keberkahan daripada guru-guru kita. Al-Fatihah liridhoillahi ta'ala wa taufiqihi wa hidayatihi wa nuri subhanahu wa ta'ala wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila hadrati jami' masyayikhina wa muallimina fid din wa likulli waliyyin wa waliyatin wa masyarikil ardi ila magharibiha. Usan ila hadrati ustaz al-fakir Kiai Muhammad Syukri bin Hasan Syukur wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna ma'a zumratihim yaumal qiyamah. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mengambil keberkahan dari guru kita Kiai Haji Muhammad Syukri, mari sama-sama kita menyimak kitab Menyegarkan Iman dengan Tauhid pada halaman 67 dengan tema Ma'rifat Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifat Billah. Ma'rifat Billah artinya mengenal Allah, yakni kita mengenal Allah melalui Allah. Sesuai dengan hadis, araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Allah dengan dikenalkan Allah. Seorang bertanya kepada Syekh Zunnun Al-Masri, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Beliau menjawab, aku mengenal Tuhanku dengan hidayah Tuhanku. Sekiranya tidak dengan hidayah Tuhanku, niscaya aku tidak mengenal Tuhanku.
Seluruh ulama sufi dan orang-orang yang arif billah, yaitu orang yang mengenal Allah, telah mufakat bahwa pada hakikatnya tiada seorang pun bisa mengenal Allah kecuali dengan Allah juga. Sayyid Abu Bakar Al-Makki radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ma'rifat kepada Allah itu merupakan suatu nur yang telah dipancarkan Allah di hati hambanya. Dengan nur tersebut hamba itu dapat melihat akan rahasia Allah di bumi dan di langit, dan si hamba yang dapat mengamati sifat-sifat kekuasaan dan kebesaran Allah. Selanjutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya orang, dengan apakah engkau bermakrifat billah? Beliau menjawab, dengan sesuatu yang telah Allah perlihatkan sendiri kepadaku. Tidak bisa ditemui dengan panca indera dan tidak bisa diukur dekat dan jauhnya antara kita dengan Tuhan. Menurut yang lain, kata-kata ma'rifat itu dapat diganti dengan sebutan ruj'ah atau musyahadah atau dengan liqa'illah, berjumpa dengan Allah. Adapun ruj'ah itu dapat diperoleh sesudah mencapai kasyaf, yakni hilang hijab, hilang dinding antara hamba dengan Tuhannya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu pernah menyampaikan pengalaman beliau untuk memperkuat tentang ruj'ah. Menurutnya sebagai berikut, sesungguhnya bagiku telah nyata mengenal Tuhan itu dengan ma'rifat dan disertakan hakikat yang sempurna. Allah tidak berbentuk dan tidak berupa, seperti firman Allah di dalam surah Asy-Syura ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Hak Tuhan yang dizahirkannya kepada makhluknya tidaklah terhijab atau tidak tertutup, hanya yang terhalang untuk memandangnya karena hatinya zulmah atau tertutup dalam kegelapan dan belum keluar dari sifat basyariyah, yakni sifat yang serba aku yang bertentangan dengan sifat kehambaan. Firman Allah dalam hadis qudsi yang berbunyi, keluarlah engkau dari sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat kehambaanmu, supaya engkau bisa menjawab panggilan Tuhanmu yang sebenarnya serta terasa dekat di sisinya. Maksud orang bermakrifat basyariyah itu ialah yang mengaku punya kekuatan, tidak merasa lemah, tidak merasa hina, dan tidak merasa kekurangan terhadap Allah. Termasuk sifat basyariyah adalah orang-orang yang dalam maksiat dan nifak dan kemasukan syirik khafi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku bentukkan engkau dengan hidup supaya berhimpun dengan wajahku, dengan kodratku, dan kupanakkan engkau dari dirimu supaya engkau terasa pada alam malakut, maka jadilah engkau mukmin yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mencoba untuk merenungkan apa yang dimaksud dengan ma'rifat billah. Ma'rifat dalam banyak ulama menyebutkan boleh jadi itu disebutkan dengan ruj'ah, atau dalam lain kesempatan disebut dengan liqa'illah, atau dalam lain kesempatan disebut musyahadah. Ma'rifat adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba dapat mengenal Tuhannya? Maka dalam hadis ini disebutkan, araftu rabbi bi rabbi laula rabbi ma araftu rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Andaikan tidak ada Tuhanku, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Hadirin sekalian, kalimat ini menggambarkan kepada kita bahwa sifat kita sebagai manusia ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala
tidak dapat mengenal kecuali dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dikenal oleh seorang hamba yang arif, hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala boleh jadi dengan dua macam pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dapat dikenal oleh seorang hamba dengan ayat-ayat kauniyah, dengan tanda-tanda yang Allah ciptakan, yaitu makhluknya, baik yang berada di bumi maupun berada di langit. Maka itu adalah tanda-tanda wujudnya Allah, bahwa seseorang hamba dapat mengenal Allah ketika melihat tanda-tanda wujudnya atau adanya Allah Subhanahu wa taala dari alam semesta yang saat ini kita tinggal di dunia dan alam-alam yang lain yang Allah ciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang hamba dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an melalui kalamullah, yaitu melalui firman-firman Allah yang terhimpun di dalam Al-Qur'an. Maka bagaimana seorang hamba dapat mengenal Allah kalau tidak dituntun oleh Allah mengenal ayat-ayat Allah, kalau tidak dihidayahkan oleh Allah mengenal kalam-kalam Allah, baik yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat alam semesta. Dalam surah An-Nisa ayat 174 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina." Wahai sekalian manusia, telah aku datangkan kepada kalian burhan, yaitu petunjuk. Dalam banyak tafsir, kalimat burhan dalam ayat ini disebutkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burhanam mir rabbikum, yaitu petunjuk dari Tuhanmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami pun telah menurunkan bersamaan dengan itu kepada kalian, yaitu cahaya yang jelas. Dalam banyak tafsir disebut nur ini adalah Al-Qur'an. Maka seorang hamba mengenal Tuhannya antara lain melalui dua cara, yaitu dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua mengikuti tuntunan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an merupakan cahaya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penyampai daripada Al-Qur'an. Jadi ketika seorang hamba ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, ingin musyahadah kepada Allah, ingin liqa kepada Allah, maka dia tidak dapat lari dari dua kemungkinan, yaitu mengenal Rasulullah, mengenal dan mencintai Rasulullah, mencintai, mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua merupakan nur dan cahaya, memegang teguh Al-Qur'an dengan membaca, mempelajari dan dekat-dekat dengan Al-Qur'an. Maka kedua inilah melalui cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hamba pasti dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan menurunkan Rasulnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat kita langsung mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau tidak melalui itu. Walaupun ayat-ayat alam yang Allah ciptakan menunjukkan kebesaran Allah, dapat terpandang oleh seorang hamba bahwa alam ini menjadi tanda dan ayat adanya Allah, adanya kebesaran Allah ketika hatinya dipenuhi dengan cahaya, dipenuhi kecintaannya kepada Rasulullah. Maka dia dapat memandang alam ini menjadi wujud daripada kenyataan dan kebesaran Allah. Bagi hamba yang belum mencintai Rasulullah, bagi hamba yang belum terpercik sinar dari Al-Qur'an, maka memandang alam sebatas akal dan pikirannya, memandang alam dengan teori akliyah, teori akal dan pikiran. Maka ketika seorang hamba menggunakan akal dan pikirannya, tidak menggunakan hatinya, maka terkadang tergelincir dan terjerumus.
Tidak semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dapat dipahami dengan akal dan pikiran. Tetapi lebih daripada itu, bahwa ayat-ayat Allah yang diturunkan, baik ayat-ayat kauniyah alam semesta maupun ayat-ayat dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala harus diterima dengan hati. Maka tempatnya adalah hati. Tempatnya ma'rifat adalah hati yang bersih. Hati seorang hamba yang dipenuhi dengan nur cahaya. Hati seorang hamba yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah. Karena nur cahaya dari baginda Rasulullah ditempatkan oleh Allah, itulah yang disebut dengan hidayah kepada hati dan kolbu seorang hamba yang hatinya siap menerima cahaya tersebut. Ketika hati seorang hamba dipenuhi dengan urusan-urusan duniawi, dipenuhi dengan urusan-urusan yang ia menjadi cenderung kepada urusan tersebut, maka tidak ada lagi tempat untuk Allah meletakkan nur dan cahaya di hati seorang hamba tersebut. Bagaimana bisa dia dapatkan cahaya tersebut kalau hatinya sudah tidak ada ruang untuk cahaya? Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka sebagai manusia yang dhaif, manusia yang menghilangkan sifat-sifat basyariahnya, maka dia merupakan hamba yang telah siap menerima nur dan cahaya tersebut. Apa itu sifat-sifat basyariah? Sifat-sifat kemanusiaan atau sifat-sifat kehambaan, yaitu hamba yang bodoh, hamba yang tidak memiliki ilmu, hamba yang miskin, hamba yang tidak mempunyai apapun, hamba yang lemah, hamba yang tidak mempunyai kekuatan, dan sifat-sifat lainnya. Ketika sifat itu dirasakan dan diakui oleh seorang hamba dengan sifat-sifat basyariah tersebut, maka itu menunjukkan bahwa hamba tersebut sudah disiapkan oleh Allah untuk menerima hidayah berupa cahaya dan nur tersebut. Ketika cahaya dan nur tersebut sudah bersemayam dalam kolbu seorang hamba, maka lambat laun kemakrifatan dia, mengenal dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan jelas dan terang benderang. Itulah yang disebut dengan kasyaf, itulah yang disebut dengan musyahadah. Kenapa? Terpandang oleh kolbu yang bersih, terpandang oleh kolbu yang dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cahaya nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'an. Maka oleh karena itu, bagaimana seorang hamba dia merasa kenal dekat dengan Allah, maka dia tidak akan dapat menceritakan. Karena dimanapun seorang hamba berada, hamba yang sudah ma'rifat, tasamma wajhullah, maka dia akan menemui wajah Allah atau menemui hak Allah. Dalam banyak tafsir disebutkan wajah Allah bermakna haknya Allah. Memandang alam, dia terpandang kepada haknya Allah. Memandang hewan, dia terpandang kepada yang menciptakan hewan. Menerima rezeki, dia terpandang kepada yang memberi rezeki. Memandang keluarga, yang terpandang adalah yang menciptakan keluarga tersebut, dari anak, istri, suami, dan keturunan-keturunan kita. Jadi orang-orang yang makrifat adalah orang-orang yang makrifat, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal baik siapa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia kenal dari Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang makrifat tentunya orang-orang yang sudah mengenal sifat-sifat Allah. Orang yang makrifat adalah orang-orang yang mengenal asma-asma Allah. Orang yang makrifat adalah orang-orang yang mengenal af'alnya Allah, perbuatan dan perilaku Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makrifat adalah orang-orang yang keluar daripada sifat basyariahnya. Artinya apa? Tidak ada diriku kecuali didirikan oleh Allah. Tidak ada rupaku kecuali dirupakan oleh Allah. Tidak ada daya upayaku kecuali didaya dan upayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian siapa kita? Kita adalah hamba Allah yang la haula wala quwwata illa billah. Hadirin sekalian, ucapan la haula itu disebut dengan ucapan hauqalah.
Itu istilahnya hauqala. Hauqala itu ucapan la haula wala quwata illa billah. Ringan di mulut, tetapi terkadang sampai di hati, kadang juga tidak sampai di hati. Kita selalu berucap tiada daya dan tiada upaya kecuali daya dan upaya Allah. Tetapi kadang terselip juga dalam hati kita, aku pun punya andil gitu. Ya, madai semua Allah. Ada yang begitu. Padahal kita tidak punya apa-apa. Ilmu yang kita miliki ya ilmu Allah. Kebodohan adalah milik dan sifat manusia, maka dipintarkan oleh Allah dengan maha alimnya Allah. Rezeki adalah milik Allah, maka direzekikan hamba itu dengan rezeknya Allah. Orang-orang yang marifat selalu begitu, ya, selalu begitu, sehingga merasa cukup, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada makhluk. Ustadz, tak pacak zaman ini kita tak bergantung kepada materi. Itu ungkapan orang-orang yang belum makrifat kepada Allah. Orang-orang yang makrifat kepada Allah, dia tidak permasalahkan sedikit banyaknya apa yang dia dapatkan dari rezeki, sedikit banyaknya apa yang dia dapatkan dari ilmu, sedikit banyaknya apa yang dia dapatkan dari nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Dia tidak peduli. Tetapi yang terpandang kepadanya yang sedikit dan yang banyak sama saja, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kerisauan dalam hati melihat bagian nikmat orang lain yang dia bandingkan dengan nikmat dirinya. Dia tidak pernah menyalahkan Allah, karena dia tahu apa yang menjadi keputusan Allah itulah yang terbaik. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah itu diantara sifatnya adalah memuliakan seseorang dan menghinakan seseorang. Kedua-duanya biyadikal khair, kedua-duanya baik. Tetapi pandangan kita sebagai manusia terkadang memandang ketika seseorang diberikan kehinaan, kemudian kita mengklaim bahwa orang tersebut mendapatkan murka Allah. Berbeda dengan orang yang ma'rifat, bahwa orang-orang yang dihinakan oleh Allah itulah kehendak Allah, maka dia tidak pernah menyalahkan Allah. Dalam kehidupan kita, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terkadang kita tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan keluh kesah kita kepada orang lain, mengungkapkan penderitaan kita, kesusahan kita kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ini fenomena yang terjadi sekarang. Dia bercerita tentang kesusahan hidupnya kepada orang lain tanpa dia sadari. Apa yang dia ceritakan seakan-akan dia ingin mengatakan bahwa inilah perbuatan Allah kepadaku. Allah membuatku menderita, Allah membuatku susah, dan dia tidak menyadari itu. Kalau itu yang terjadi, maka kesusahannya adalah bala baginya. Kesusahan yang dia ceritakan kepada hambanya karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab yang lain disebutkan bahwa ketika seorang hamba itu diuji oleh Allah dengan musibah, boleh jadi musibah itu memang bala buat hamba tersebut, boleh jadi musibah itu kesempatan untuk menghapuskan dosanya, boleh jadi musibah itu kesempatan untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Tetapi ketiga-tiganya mempunyai ciri. Yang pertama, apabila musibah itu merupakan bala dan siksa bagi hamba tersebut dari Allah, tanda-tandanya dan ciri-cirinya hamba tersebut mengeluh dan ia mengeluh tidak kepada Allah, tapi dia mengadu kepada manusia. Itu salah satu bala musibah yang menjadi siksa bagi dia. Yang kedua, bala musibah menjadi penghapus dosa bagi seorang hamba. Ciri-cirinya ia menerima daripada musibah bala tersebut, tetapi dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sembunyikan dari makhluk atau dari manusia. Itu salah satu bala dan musibah yang merupakan penghapus dosa kecil bagi hamba tersebut. Dan yang ketiga adalah bala menjadi diangkatnya derajat seorang hamba ketika seorang hamba diuji oleh Allah dengan musibah, kemudian dia menerima
tidak mengadu dan tidak mengeluh, dia menerima apapun keputusan Allah. Ini salah satu tanda-tanda orang yang mengenal dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak la yakhafuna laumata laim. Orang-orang yang ma'rifat itu tidak takut dengan caci maki seorang atau makhluk yang lain. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak takut kepada hal yang belum terjadi dan dia tidak sedih atas apa yang telah berlalu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu salah satu sifat orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Artinya apa? Artinya dia gantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia dapat menggantungkan sepenuhnya kepada Allah? Karena hamba tersebut mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Araftu rabbi bi rabbi laula rabbi ma araftu rabbi. Di awal tadi disebutkan. Jadi seorang hamba mengenal Tuhannya karena dibimbing oleh Allah. Kalaulah tidak ada Allah, maka tidak akan kita mengenal Allah. Oleh karena itu bersyukur kita sedikit demi sedikit mulai terbuka pengenalan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Salah satunya melalui taatnya kita kepada Allah. Seorang hamba yang sudah taat kepada Allah, sedikit demi sedikit dia sudah ma'rifat kepada Allah. Dia sadar betul nikmat yang Allah titipkan kepada dirinya dijadikan olehnya untuk beribadat dan untuk taat. Itu salah satu tandanya. Alhamdulillah dikasih kesempatan Allah kita sholat zuhur. Banyak saudara-saudara kita yang lebih sehat dari kita tetapi tidak melakukan sholat, tidak menjalankan ketaatan. Artinya dia belum mengenal Tuhannya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita taat kepada Allah, Allah mulai naikkan sedikit derajat kita dengan cinta dengan ibadah tersebut. Ya Allah, Ustaz, rasa kehilangan kalau aku tidak sholat zuhur, kalau aku tidak sholat subuh, tidak lemak nian rasanya. Nah itu tanda-tanda bahwa kita mulai dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu rasa ibadah didasari rasa cinta kita kepada Allah, menunjukkan tanda kita sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ketaatan itu dilaksanakan mengikuti hawa nafsu, nanti lama-lama berat. Lama-lama akan berat terasa karena mengikuti hawa nafsu. Tetapi orang yang ma'rifat kepada Allah, ibadahnya semata atas pertolongan Allah dan ia rasakan itu. Atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala timbul rasa cinta karena timbul dalam ibadah itu rasa cinta. Kepengen ya Allah kalau pacak jangan pernah meninggalkan sholat ya Allah, karena dia cinta kepada Allah. Terus naik sampai ke makomnya kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Siapapun di antara kita selaku hamba Allah, selagi kita menghilangkan rasa keakuan kita, rasa ananiyah kita di hadapan Allah, dan kita merasa semuanya ada di dalam kekuasaan Allah, sedikit demi sedikit Allah bukakan pintu arif billah, pintu orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa kita, Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Ya Allah, bukakan pintu kearifan, pintu orang-orang yang mengenal Engkau ya Allah. Karena ketika seorang hamba sudah mengenal Allah, sudah tidak lagi bercerita tentang perintah, sudah tidak lagi bercerita tentang urusan pahala dan dosa, karena seluruh ibadahnya karena Allah. Pacaklah Allah menilai ibadahku, maka timbullah di situ keikhlasan seorang hamba dalam beribadah. Jadi ibadahnya lillah. Maka ma'rifat billah adalah mengenal Allah dengan tuntunan Allah, tidak mencari dewek. Kalau mencari dewek, aku nak kenal kepada Allah karena aku pintar, aku nak kenal karena Allah karena aku banyak ibadah, aku nak kenal kepada Allah karena aku banyak bersedekah, maka itu namanya ma'rifatnya tidak billah. Ma'rifat yang billah, seorang hamba
mengenal dan merasakan makrifatnya itu karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Tadi di awal dijelaskan, dihidayahkan oleh Allah untuk mengenal Rasulullah, untuk banyak bersolawat kepada Rasulullah, menyampaikan salam kepada Rasulullah. Karena orang yang bersolawat kepada Rasulullah hatinya penuh dengan cahaya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nuran mubina. Keduanya adalah tuntunan bagi kita hamba yang lemah untuk menjadi hamba yang ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ada apa-apa kecuali atas kehendak Allah. Jangan kita merasa karena kita punya ilmu kemudian kita pacak makrifat kepada Allah. Ilmu itu dari mana? Jangan kita merasa kita banyak harta maka kita banyak bersedekah. Bersedekah itu ditunjukkan oleh siapa? Harta itu punya siapa? Ketika kita mati tidak akan kita bawa. Kita merasa punya ilmu ketika kita tidur saja, bapak-bapak. Kita tidur, ilmu kita kemana? Hilang. Balik kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengakuan itu yang sulit bagi kita. Mengakui bahwa ilmu yang kita punya adalah ilmu Allah. Harta yang kita punya adalah harta Allah. Kekuatan yang kita punya, kesempatan yang ada semata dikuatkan oleh Allah, dianugerahkan kesempatan itu oleh Allah. Nah, rasa itulah yang harus kita temukan. Kita temukan, maka insya Allah kita sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan saja, mau ibadah sudah ringan, mau sedekah sudah ringan, langkah kaki kita sudah digerakkan. Takut kalau melanggar perintah Allah, takut kalau tidak diridhoi Allah, takut ibadah pun takut tidak diterima Allah. Itu merasa luar biasa. Kalau sudah ada rasa itu, masya Allah, ya Allah, aku ibadat ini atas petunjukmu, atas kekuatanmu, maka berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadahnya orang yang arif billah, saudara-saudara, bukan lagi ibadah sah dan tidak sahnya. Ibadahnya orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah, adalah ibadah yang diterima atau tidak diterimanya. Ibadahnya sah, pertanyaannya diterima apa tidak oleh Allah. Itu sudah urusan kearifan, ma'rifatnya seorang hamba kepada Allah. Diterima tidak diterima, minta diterima ke. Kita pengennya seperti itu. Tentunya ma'rifat kepada Allah tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, mengenal Allah dengan ma'rifat dan ketemu hakikat. Jadi ma'rifat dulu, kenal, baru kemudian nyatalah bagi seorang hamba basirahnya dan liqa'nya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasanya? Tidak tahu karena kita belum sampai. Tapi kita kepengen kenal kepada Allah melalui bimbingan nur cahaya dari baginda Rasulullah. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma shrah sadri, ya Allah, terangkan hati kami. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-solihin, orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, yang hatinya sudah sudah bercahaya, hatinya sudah menerima kebenaran, ma'rifat kepada Allah. Siapa itu? Yaitu minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasyuhada, para syuhada, dan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin, orang-orang yang benar, jujur, lurus, hatinya bersih, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi siapapun kita mempunyai potensi untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita
dan keluarga kita senantiasa dianugerahkan percikan cahaya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percikan cahaya dari nur Al-Qur'an, percikan cahaya daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada hamba tersebut dan hamba ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana Allah ya mustaqim. Shiratal ladzina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Allahumma sabbitna bil iman, sabbitna bil islam, sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil i'tiqad, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbitna ala dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi darid dunya ila daril akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una bima anfa'tana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.